karena kamu telah menunjukkan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih kesabaran dan imunitas. Karena kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segala hati.
Tuhan dan cinta yang
memberikan perlindungan kepada kita. Selain itu, saudaraku, apa yang oleh Daud dalam bagian pembacaan ini tidak hanya mendapatkan tentang dalam kondisi nyata dan melihat ke alam sebagai bagian daripada representasi kehadiran Tuhan, tapi juga terhadap musuh dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka. Dikatakan oleh kedua anak dari Daud yang merasa orang terhadap aku, sehingga Tuhan kepada tempat perlindungan membebaskan aku dari tangan dan kondisi yang terpuruk sekalipun. Dan inilah yang Daud alami sebagai bentuk-bentuk dari pemerintahan Tuhan. Hari ini terendah kehidupannya dalam bumi yang orang mati sampai kepada kondisi yang biasa yang dia alami di atas sana dengan berbagai cara. Jadi Daud menganggap Tuhan yang demikian, dan olehnya itu bisa hidup mengalami dari dalam hidup, dan dia pun juga bersaksi tentang bagaimana Tuhan yang mengalami dan mencintainya, memberikan perlindungan kepadanya juga adalah Tuhan yang sama yang akan menentukan perkataan kita. Hal penting daripada itu semua yang membuat Daud menyadari bahwa dia ada selalu dalam perlindungan Tuhan yang kuat adalah apa yang dikatakan di sini. Oleh karena memang engkau akan menuntut dan membimbing. Nama yang dikenal oleh Daud adalah Yahweh, dan ini tidak hanya sekedar sebuah nama yang disampaikan kepadanya, tapi juga yang disampaikan kepada Abraham bapa leluhurnya. Dan nama ini adalah sebuah ikatan perjanjian yang terjadi terpenuhi dalam rumah tangga dan kehidupan Daud. Oleh sebab itu, nama ini tinggal di Daud. Dan olehnya dengan nama ini, dia memberikan perlindungan yang utuh dalam kehidupannya secara pribadi, pun juga dia memberikan kesaksian bagi kita dalam kehidupan. Termasuk mencoba untuk menyampaikan ini sebagai nyanyian dari individuan. Itu artinya nyanyian yang disampaikan tidak hanya diubah sebagai bentuk lagu yang dijadikan saat siaran televisi, tapi nyanyian ini adalah sebuah bentuk pengalaman hidup. Dan pengalaman itu membuktikan bahwa kehadiran Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa memberikan kepada kita sebuah kenyataan daripada Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas segala, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tuhan yang selalu setia sejak sana dan memberikan perlindungannya secara utuh bagi kita. Dari sini kita kemudian bisa tahu persis bahwa apalah artinya Tuhan itu ketika kita yang selalu berpaut dengan namanya dan memberikan diri dan kehidupan ini selalu bersandar kepada. Tentu hal yang sama pun kalau kita kemudian memahami apa yang Mazmur coba mengatakan kepada kita. Walaupun mereka kata Mazmur lebih merujuk kepada bagaimana memahami Tuhan di dalam mengenal imannya, tapi juga bagaimana kita memahami Tuhan di dalam iman yang saudara dan saya miliki dan percaya kepada Yesus. Iman yang demikian itulah yang membuktikan
pastinya adalah dalam kehidupan suatu orang percaya yang mati dalam ikatan kekayaan. Tentu hidup ini ada dalam sebuah perjuangan berhadapan dengan masalah dan usia di kehidupan ke depan. Kita melihatnya tidak berkenan mengambil keputusan selalu suami istri adalah seperti dalam yang bersyarat dan berhadapan dengan segala sesuatu yang masih misteri. Segala sesuatu yang ke depan kita sangat menentukan kehidupan hanya kepada Tuhan sebagai berikut. Sebab perjalanan hidup rumah tangga dalam konteks dewasa ini adalah perjalanan yang penuh dengan berbagai macam itu. Mungkin bagi Tuhan dan kita ini bukan menjadi masalah berbicara tentang hidup. Mereka masing-masing sudah diberikan kehidupan dengan berkat dan tanggung jawab. Tapi ada begitu banyak hal yang menjadi mimpi, dan mimpi itu adalah sesuatu yang akan diwujud dinyatakan lewat ikatan perkawinan ini. Memang Daud menyatakan itu bahwa menyatukan Israel utara dan selatan dalam tanggung jawab kepemimpinannya itu adalah keputusan. Dan karena itu dia menyadari Tuhan sebagai bagian yang senantiasa memberikan perlindungan itu yang kepadanya merupakan kesempatan untuk selalu dia bersaksi bahwa banyaknya masalah tidak menjadikan itu persoalan baginya. Sebab ketika dia pada titik terendah, Tuhan selalu memberikan kelepasan. Dan itu berarti saudara itu dia dapat mewujudkan segala sesuatu berdasarkan iman yang dia miliki kepada Tuhan itu. Dan ini yang menjadi perkara ketika kita masuk dalam kehidupan bersama selaku suami istri menjalani hidup yang penuh seri. Tentu Tuhan akan selalu ada dan dia akan melepaskan tetapi begitu banyak hal yang menantang. Dia akan mengarahkan perjalanan dan selalu ada dalam proses kehidupan. Dia akan memberikan apapun yang akan menjadi bulan-bulan ke depan. Dia akan tetap setia kepada janjinya dan bahkan tidak dalam mengenai kondisi dan sesuatu apapun meyakini akan kasih setia. Tuhan yang sangat dalam Yesus bahkan lebih daripada itu. Oleh kasih setianya yang adalah wujud daripada kasih itu, dia justru menerjemahkan kasih dalam hal yang paling nyata dan sederhana, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, seperti kasih diri sendiri. Kasih adalah sebuah bukti daripada kita keselamatan, dan bukti itu terwujud ketika saling mengakui menerima satu dengan yang lain dalam kata kasih di tengah kehidupan rumah tangga. Michael dan Ella sudah sepakat ketika mereka ada dalam kehidupan masing-masing. Pada awal mulai satu benar, mereka bersepakat dan dibarengi dengan keluarga besar dan mereka telah berdiri memungkinkan apa yang menjadi cinta ini terwujud dan sore ini terlaksana sebagaimana hubungan kita bersama. Tentu wujud daripada kasih itu adalah ketika mereka dalam perbedaan bisa menerima satu dengan yang lain, saling mengasihi dan mencintai satu dengan yang lain. Wujud daripada kasih Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai sebuah nilai yang berkorbanan. Daud ketika dia menghadapi masalah dalam bentuk apapun, tidak pernah melakukan cinta kasih Tuhan. Dan karena itu dia selalu berseru dan selalu mengungkapkan kepada Tuhan dia begitu. Tentu hal yang sama. Kenapa dia mengungkapkan hal yang demikian? Dia menyadari keadaan apa-apanya yang dia miliki, walaupun kapasitasnya itu adalah sebagai seorang raja. Dia tidak kemampuan segalanya. Dia punya kesempatan dan peluang untuk melakukan apapun. Tapi itu tidak menjadi sebuah kewenangan. Itu justru membuat dia merasa rendah di dalam Tuhan, mengagungkan Tuhan, menempatkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupannya. Di sini sebetulnya letak dia dengan keyakinan yang menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan, sehingga apapun yang ada di depan menjadi bagian
kata pusat daripada kehidupan dengan menjadi raja di sorga. Ketika itu terjadi dan tujuan kehidupan ada di situ, tentu yang lain akan dilakukan. Kalau mengambil keputusan melihat tentang segalanya dan di situ letakkan keberhasilan. Tentu hal yang sama yang dialami oleh Ayub dan Gera pun juga kita semua. Ketika kita berhadapan dengan begitu banyak pilihan, tapi Tuhan tidak sudah memberikan jaminan bahwa berbagai kesalahan apapun ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan, yang itu tidak memberikan perlindungan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan, Dia akan menjadikan segala dan memenuhi segala sesuatu yang masa depan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ini adalah hal yang sangat penting, sebab kita juga tidak mungkin memungkiri berhadapan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala sesuatu yang ada dalam orientasi kita membuat keyakinan ini goyah berhadapan dengan segala sesuatu. Apalagi kalau itu kemudian bicara tentang kita. Tentu dalam arus komunikasi yang nyata dan dewasa ini punya pengaruh yang tidak sedikit. Ada banyak orang mengalami kesulitan ketika menghadapi kehidupan. Tapi satu hal, kalau membangun relasi dengan Tuhan dan sesama dalam komunikasi yang langsung, dan dia tidak pernah mendengar yang baik, dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun baginya. Itu sebabnya Tuhan adalah penyebab dan perlindungan baginya adalah sebuah kondisi yang tentu yang dengannya dia menghadapi perlindungan Tuhan itu secara menyeluruh dalam kehidupannya. Dan ketika Tuhan terkasih kita melakukan, tentu inilah yang mereka ambil sebagai sebuah kesepakatan. Jadi tidak ada dalam kehidupan sejak awal selalu orang tua yang pertama mewariskan nilai iman yang dengannya kita tetap kokoh dalam berjalan menuju kepada masa depan dan besok yang baik. Warisan-warisan Tuhan yang telah kita miliki sebagai orang percaya di dalam menata kehidupan bersama. Warisan iman yaitu Yesus yang kita punya di dalam Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Keberhasilan membangun kehidupan keluarga adalah kita membangun kehidupan ini dengan menempatkan Yesus sebagai pusat daripada kehidupan kita. Tidak segala sesuatu yang dialami akan kita hadapi bukan semata menghadapi kekuatan kita, tapi kekuatan di dalamnya Tuhan selalu ambil persoalan dan perkara kita. Tuhan yang adalah gunung batu, kubu pertahanan, kota benteng, Dia yang memberikan perlindungan. Dia yang senantiasa menjanjikan kepada kita, Dia sudah bersama. Dia yang berjalan bersama dengan Hera dan Ajak dalam memenuhi kehidupan bangsa dan masyarakat. Dan itulah ditunjukkan di tengah keluarga bersama mereka, juga keluarga bersama sendiri. Dengan apa yang orang tua Tuhan menjadi bagian warisan nilai, keyakinan dan kepercayaan. Jadi kehidupan rumah tangga dalam kehidupan bersama ini bukan terbatas pada anak kita, tapi kita sebagai orang tua mendahului telah melakukan hal ini yang memungkinkan kita tidak ragu melihat Tuhan yang melakukan mereka sedang menjalani hal yang sama. Kalau Bapak dan Mama sudah membuktikan itu adalah bukti daripada kasih setia Tuhan. Anak-anak itu juga akan mewarisi iman yang sama. Sebab Yesus tidak berubah kembali tinggi dan besok, dan Dia selalu setia. Kesetiaan itu akan terwujud bagi kehidupan kita, menepati janji bagi mereka yang saat ini mengikat janji di dalam cinta kasih. Tuhan memberkati dua saudara Acel dan Hera. Amin.
yang telah dipersembahkan dalam oleh mereka manusia. Saudara, silakan berkumpul di mana berkat Tuhan, berkat iman, satu dalam pernikahan, dan di dalam kasih kata mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, kami bersyukur Engkau telah memulai suatu sebelum kemarin di dalam hidup
Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk warga yang indah, kasih Tuhan setiap hari ku bersyukur kepada Sebenarnya kesimpulan itu lebih lama dan kiranya sungguh dari kesimpulan besar manusia dapat menurut saja sakit dan kita terima itu sebagai melakukan di dalam keluarga berkumpul dan kita
Dan dari bagi ada juga ada bahagia, ada kesan hati juga. Terima kasih adalah sebagai pengetahuan. Lihat Bapak Imam bersama-sama, lihat ini sama-sama tiga daerah.
wujud dari cinta yang mereka ungkapkan itu ini telah menyatu satu suami istri. Tentu kami sebagai orang tua kedua berusaha takbir mereka bersyukur sebab inilah yang kami hubungi dan kemudian dalam prosesi kami sudah boleh adalah sebuah kebahagiaan walaupun bagi kami di tengah kondisi ini kami boleh menikmatinya dengan apa yang Tuhan buat baik. Kami mungkin saja berpikir apakah dengan apa yang kami jalani kebahagiaan yang kami rasa adalah sebuah perjalanan hidup yang selalu menyatakan kehadiran. Tapi itu selalu mengatakan bagi kami sebab awal daripada kami itu adalah lewat cinta dan itu juga yang telah berkata kepada kami untuk kami menjalani dengan kata cinta sehingga sore ini ketika itu kita di hadapan Tuhan kami mengaku dengan segala kekurangan dan kelemahannya minta Tuhan selalu hadir dari bagian yang kehidupan menuntut rumah tangga kami sebagaimana yang Engkau katakan. Kedua anakmu telah berusaha berbakti dengan pekerjaan masing-masing. Kebahagiaan bagi mereka meletakkan dasar hidup dengan berkat yang sudah Tuhan sediakan. Dan tentunya itu pun juga menjadi modal yang sangat berharga bagi kami sekalian. Supaya kita mengambil keputusan dalam menjalani hidup hal-hal seperti inilah yang telah diwariskan oleh orang tua dan kemudian dalam berbagai nilai yang kami dapati itu kami teruskan juga berbagai bentuk perilaku dan dan kesetiaan. Itu juga akan semakin mempererat kami dalam saling mencintai dan juga membuktikan apa yang akan menanti bagi kita dalam sejarah ini terwujud dalam berbagai hal. Waktu ada yang mendapat bersama dan berjalan dengan keputusan kita dengan terus menjalankan kita. Maka juga dengan kasih dan selalu setia dan taat walaupun dalam hal yang harus mendapat kondisi sukacita ini dan kebahagiaan anak terasa tanpa suami. Tapi tentu kebahagiaan itu menjadi kebahagiaan keluarga besar. Dan yang khusus suami terkasih yang selalu ada di dalam iman yang kami yakini dalam cinta bersama. Sebab itu apa yang telah kami tanamkan di dalam nilai-nilai kehidupan bagi kedua anak ini mereka mengajar, mereka dikuatkan dari sikap ini dan selalu ada dalam nilai yang sama bertumbuh dalam cinta mau diikuti kepada Tuhan. Mereka tidak pernah akan ragu terhadap apa yang telah kami tentukan sebab dengan menjalankan inilah menurut kehidupan akan mereka raih berapa yang sebab pertolonganmu selalu kita berikan kuasa dan hikmatmu supaya kedua anak ini menjadi dan menikmati hakikat kerajaan yang mereka ciptakan dalam keadaan cinta yang mereka raih selaku suami istri yang berawal pada saat ini. Kami juga berdoa bagi kami sekalian sebagai besar mereka dan diri pun juga semua kami yang terkait
Tidak bisa berubah sama bahasa. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergerak bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Semakin kita bersedia dalam hidup sehari-hari dan jadilah berkat bagi keluarga dan sesama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang berada. Amin. Segala puji syukur kami persembahkan kepada Allah dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan atas kasih dan cinta Tuhan kami boleh masukkan akta kata dan Tuhan Matius bagi kedua mana dua saudara kami Matius dan Diana di samping Tuhan yang amat kami kita tidak awal kita ini bersama dengan kami semua yang boleh menumpang caranya melayani di saat ini. Lebih khusus kedua kami bukan dengan komitmen ke depan, bahkan keluarga bersama berkumpul, keluarga mereka berkawai dengan kehidupan mereka semua Tuhan Yesus berkenan. Ini kami Bapa jelas sebagai yang berlangsung hari ini berkenan diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bagi Bapa dan Yesus. Amin.
belakang saya. Kasih di belakang bisa.